Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu sudah terdengar jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terdengar jelas, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Ini yang lain sudah dapat info ya, link meeting online-nya. Siap, Bu. Sedang proses masuk, Bu. Oke. Guru, di mana sekarang kamu posisi? Izin Bu, di Lampung Bu. Oh, di Lampung. Oke. Siap Bu. Ya, terima kasih. Fahmi di mana, Fahmi? Izin, Bu, di Cimahi, Bu. Dekat dong dengan rumah Ibu. Izin, Bu, kalau tahu Ibu di sebelah mana, Bu? Ibu di daerah ini apa? Cicahem, tahu nggak? Siap tahu, Bu. Nah, ya, Cicahem naik ke atas terus. Rumah Ibu di bukit. Oh, siap, Ya, Bu. Tahu, Bu. kapan kalau udah nggak kondisi memungkinkan jalan-jalan ya ke sini ya. Siap, Bu. Minggu Nanti lalu Pak insya Allah Soro baru ke berkunjung, sini. Bu. Jadi cerita yang lain ya. Oke, Andika di mana Andika sekarang? Sambil nunggu yang lain ya. Dari Bandung, Peminat. Hah? Bandung juga? Siap, Peminat. Di mana? Siap untuk saya di daerah Kopo, Peminat. Oh iya, Kopo. Oke. Wah, ini bisa barengan nih main ke sini ya. Oke, ya sehat selalu ya, Andika. Titis, di mana kamu, Tis? Siap, Peminat. Di mana? Sekarang tinggal di mana, Tis? Di Jogja, Bu, di Sleman. Oh, Jogja, ya. Kemarin baru aja itu, tes Jogja wawancara ya. Oke, sehat selalu, Tis. Ya, Hairul di mana, siap, Hairul? Ya, Hairul di mana? Mohon izin Pembina, saya dari Lombok Pembina. Oh, di Lombok. Sehat selalu ya, Hairul ya. Siap Pembina. Udah mulai ini ya, apa? Ramai lagi ya di sana ya. Siap, lumayan Pembina. Terus siapa lagi? Ripsan. Di mana Ripsan? Siap, Pembina. Mohon izin, Pembina, izin memperkenalkan diri. Nama Rifsan Malik Ibrahim, biasa dipanggil Rifsan. Untuk asal Sorong, Papua Barat, Pembina. Wah, mantap. Siap, terima kasih, Pembina. Sekarang posisi di sana juga, Ripsan? Siap, masih di Sorong, Pembina. Nah, berarti Ripsan nih, Guru, Fahmi, Titis, Hairul, udah lupa ya caranya Taruna berbicara ya. Ripsan ini masih auranya Taruna. Ibu baru inget nih ya, sambil nunggu yang lain ya, cerita ya. Minggu lalu kan wawancara ya, catar yang dari Jogja. Kan kalau catar ya belum tahu ya gimana kalau Taruna itu siap, mohon izin, lapor gitu ya. Itu kan Taruna banget gitu kan ya, domain Taruna banget gitu. Nah, kemarin ada salah satu catar ketika wawancara datang aja di ruang Zoom langsung lapor. Terus setiap menjawab kayak kamu tadi nih, Rifsan, siap, mohon izin. Nah, kayak gitu pokoknya Taruna banget lah. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Jadi dia itu sebenarnya dia udah kuliah semester 5 tuh di salah satu universitas lah, negeri bahkan.
ternyata mimpi dia adalah menjadi taruna STMKG. Sampai, kamu ketawa ya, kamu sudah mengalami jadi taruna ya, begini ya kondisinya. Jadi dia mimpinya, kan kalau dulu cita-cita apa ya? Kalau ibu misalnya cita-cita ya, apa defaultnya anak-anak ya, dokter gitu kan ya, pokoknya ya gitu-gitulah. Dia cita-citanya mau jadi taruna STMKG. Dan semua attitude-nya lapor, kayak kamu kalau di kelas kan, lapor dulu pertama kali ya, kayak gitu macam-macam. Taruna banget. Terus ibu tanya, kenapa kamu bisa tahu sampai seperti itu? Ternyata dia ngikutin apa yang dilakukan oleh kakak kelas kamu. Vimar, tahu ya? Si Vimar ya? Kan dia YouTuber itu ya. Dia saking gitu ya, kalau orang sudah punya cita-cita, ingin jadi sesuatu, jadi taruna STMKG, dia menduplikasi diri, mereplikasi seperti taruna kamu. Seperti layaknya tadi kamu Rifsan ngomong kayak gitu. Ya mudah-mudahan dia keterima ya. Ya mudah-mudahan yang terbaik aja lah. Soalnya dia udah kuliah di semester lain loh. Udah semester 5 di kampus lain ya. Oke. Ya, sudah ya. Rois, gimana kabarnya, Rois? Siap, alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ini kita semua ada 22 orang ya? Berarti yang baru masuk, masih banyak ya? Ini 16, berarti berapa? 6 orang lagi ya? Coba segera dicek, diingatkan. Nah, nanti ke depannya kita akan gunakan perkuliahan ini, daring ini, menggunakan platform aplikasi Webex. Ya. Kan sebelumnya kamu familiar dengan Zoom ya? Zoom, apalagi? Kamu kalau perkuliahan sama dosen lain pakai apa? Zoom, Google Meet, ya kan? Nah, itu ya. Kita ganti biar nuansa baru, biar nanti kalau kamu ada di suatu tempat, suruh, kayaknya nanti ke depannya ya, 5 atau 10 tahun kan pandemi seperti itu ya, lama ya. Ya, kamu terbiasa dengan beraneka ragam platform meeting online. Nanti sekali-kali nanti Ibu akan ganti gunakan Microsoft Teams dan lain-lain. Ini salah satu pembelajaran juga ya. Kamu kan orang instrumen ya. Ya mungkin awalnya kita akan gaptek ya kan. Ibu aja lama nggak pernah pakai Google Meet, ya agak gaptek gitu ya, agak gagap juga. Nah, nanti kita coba gunakan berbagai macam platform. Ya. Oke. Apalagi ya? Anda kalau presensi di SIMAS bisa gunakan QR code kan? Oke ya. Oke, sambil nunggu yang lain, silakan kamu scan QR code yang akan Ibu tampilkan. Oke, sudah muncul ya? Silakan di-scan presensinya. Kalau ada yang nggak bisa scan QR code, nanti Ibu akan lakukan presensi. Sorry, kok jadi tutup ya? Bentar. Oke, silakan. Yang nggak bisa scan QR code, nanti Ibu akan absen secara manual. Oke, silakan. Mohon izin pembina. Ya, gimana Ripsan? QR code-nya ketutup pembina. Ketutup apa? Siap tulisan warna biru itu pembina. Oh gitu, bentar-bentar. Berarti Ibu kecilkan. Bentar, Ibu stop share dulu. Bentar. Oke, silakan. Sudah bisa? Mohon izin, Bu. Ya. Saya ada kendala, Bu. Dalam Kenapa Andika?
Nggak apa-apa, Nggak Handika. bisa Kalau scan. ya, kalau nggak bisa scan, nanti Ibu presensi secara manual ya. Handika nggak apa-apa. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Mohon izin pembina. ya. Mohon izin, saya terkendala untuk scan pembina. Soalnya masih menggunakan HP pembina, belum install Webex di laptop. Oke, nggak apa-apa. Nanti Ibu akan cek siapa saja yang belum scan QR code. Nanti Ibu akan lakukan presensi secara manual, gitu ya. Oke, sudah semuanya? Di sini saya juga terkendala, Bu. Oh, yaudah. Kalau gitu Ibu tutup aja ya. Ibu cek dulu udah berapa orang yang bisa scan QR code. Oke. Ibu cek. Mana nih? Ah iya, baru beberapa ya. Nah, Ibu sekarang absen saja yang belum. Bentar. Amir, Aziz, ada hadir? Siap hadir, Bu. Andika Surya Sabila, Ya, hadir. ada, Bu. Krisinanta Yoga, Diki Rahmat, Fahmi hadir ya. Fahmi di sini nggak ada ikon mikrofon ya, nggak apa-apa. James Andrian Zaluku, Hairul, tadi ada Hairul. Siap hadir pembina. Ya, Muhammad Bayu. Siap hadir, pembina. Oke, Hanif. Siap hadir, pembina. Oke, udah. Berarti tinggal nih, siapa? Kris Sananta. Baru hadir ya, Kris Sananta. Diki Rahmat. Yang belum berarti ya, Diki Rahmat sama siapa nih? Sama James Andrian. Oke, nggak apa-apa. Nanti Ibu akan update lagi mengenai presensi perkuliahan. Ibu akan share untuk materi kali ini. Sudah muncul di layar ya? Sudah, Bu. Ya, file presentasi kita. Ya, nama. Oke, Krisananta mana nih? Coba Ibu baca dulu. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya yang pertama ya, nggak apa-apa. Nah, sudah Ibu tadi centang Krisanta kehadiran kamu. Perkuliahan pertama, perkuliahan favorit kita semua ya. Kalau nggak perkenalan, kayaknya kita udah kenal ya. Pendahuluan, apalagi pengantar, preambul, dan lain-lain ya. Oke, Anda akan kuliah dengan Ibu. Sistem pakar ini nanti akan diampu oleh, kan paralel 4 kelas, akan diampu oleh 2 dosen, Ibu beserta Pak Agustri, gitu ya. Sistem pakar ini sebetulnya isinya terus update. Jadi apa yang secara teori sih sebenarnya sistem pakar yang mengubah apa yang biasa dikerjakan oleh pakar, kan pakar itu jumlahnya terbatas ya, expert itu terbatas. Kenapa terbatas? Karena untuk menjadi seorang pakar atau seorang expert kan perlu pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Nah, maka pengetahuan, pengalaman yang dimiliki oleh pakar, oleh seseorang yang tentu saja dia pengetahuan atau pengalaman itu harusnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain gitu kan. Kalau langsung ke personnya, ke orangnya kan tentu terbatas gitu ya. Apalagi sekarang nih lagi pandemi.
kalau mau langsung konsultasi ke pakar kesehatan, misalnya dokter, kan jarang ya dokter yang buka praktek langsung di rumah sakit gitu ya. Kalaupun menerima pasien, dia perlu prosedur protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Nah, itu contoh yang sekarang terkait dengan kondisi pandemi COVID-19. Kemudian contoh lainnya, misalnya pakar-pakar tentang di bidang ke-MKG-an. Oke, Diki nggak masalah. Pakar-pakar tentang bidang ke-MKG-an kan jumlahnya terbatas, gitu kan ya. Mereka harus apalagi nanti kalau di BMKG ada masanya pensiun, berarti masa kerjanya dia selesai, purna bakti. Nah, bagaimana cara meneruskannya? Cara meneruskannya ya tentu saja kita harus mengadopsi pengetahuan yang dimiliki oleh orang itu, oleh pakar itu, dalam sebuah sistem yang sistemnya sudah meminimalisir pengaruh dari human. Jadi human error-nya bisa dikurangi. Nah, sistem-sistem seperti itu diadop dalam sebuah konsep yang dikatakan sistem pakar. Nah, karena sistem pakar ini cara mengadopsi pengetahuan dari seseorang itu, dari seorang pakar itu kan berkembang seiring perkembangan teknologi. Maka sistem pakar pun kalau di dalam teori ya, teorinya ada seperti yang tadi Ibu sampaikan, mengadopsi kepakaran dari seseorang. Nah, nanti tools-nya di dalamnya, dalam deploy, membangun sistem itu, tools-nya ya disesuaikan dengan tools-tools yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Gitu ya. Ini sekilas tentang sistem pakar. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, kali ini Ibu akan sampaikan dulu mengenai panduan perkuliahannya. Mata kuliah sistem pakar. Kamu bisa cek di perkuliahan sistem pakar yang dua semester lalu ya, semester ganjil tahun lalu sudah Ibu lakukan. Materinya sudah kamu bisa akses di video perkuliahan di account Ibu ya, di account YouTube Ibu. Tapi nanti mungkin ada beberapa hal yang berbeda. Beberapa hal dari perkuliahan yang sebelumnya Ibu sampaikan terkait tools-toolsnya, kemudian update-nya, di beberapa hal Ibu akan lakukan penambahan. Karena seperti yang tadi Ibu sampaikan, tools yang membangun sistem pakar, teknologinya itu terus mengalami perkembangan. Maka isi perkuliahan dari sistem pakar juga ya tentu saja adaptif, mengikuti perkembangan yang ada sebisa mungkin. Gitu ya. Akan Ibu jelaskan mengenai silabusnya secara general, kemudian buku referensi apa yang digunakan, kemudian ini meeting online-nya atau live session-nya, teknisnya seperti apa, sistem penilaiannya, dan satuan acara perkuliahannya. Ini adalah silabusnya, jadi Anda diharapkan mengetahui, at least ya, paling sedikit mengetahui, setelah mengetahui Anda memahami, kemudian menguasai mengenai konsep-konsep dasar dari sistem pakar dan aplikasinya. Nah, aplikasinya kan sebetulnya luas, dari tadi Ibu contohkan, dari bidang kedokteran, dunia medis, gitu kan. Nah, tapi karena Anda ada di jurusan instrumentasi MKG, kita di bawah lembaga BMKG yang tentu saja core pekerjaannya berkaitan dengan segala hal terkait peralatan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Maka nanti sistem pakarnya ya mengacu ke bidang-bidang terkait MKG, gitu ya. Sistem pakar ini mata kuliah yang sangat aplikatif, terbuka bagi Anda, misalnya untuk tidaknya mencari topik untuk menyelesaikan skripsi, misalnya mata kuliah sistem pakar ini
open banget untuk hal-hal seperti itu. Ini adalah sistem pakar teori. Jadi sistem pakar itu ada dua, ada praktek dan teorinya. Nah, teorinya 2 SKS, jadi lebih menekankan ke konsep dasar, tools apa yang digunakan, nanti gimana aplikasinya, kerja langsung hands-on lab-nya pada tools-tools sistem pakar akan dikerjakan di mata kuliah yang prakteknya, gitu ya. Pertemuannya 14 kali pertemuan, ditambah 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya. Oke, ini adalah referensinya. Yang nomor 2 ini bisa kamu cari. Ini adalah standar referensi untuk sistem pakar ya, expert system. Yang pertama ini expert system kaitannya dengan aplikasi keteknikan, dunia engineering, seperti yang kamu sekarang hadapi ya, kan kamu kalau di Instagramnya kamu apa namanya, himpunan taruna tuh Itarsi, nah sobat engineer kan, nah ini makanya expert system itu banyak kaitannya dengan dunia keengineeringan ataupun dunia yang bersifat medis atau berkait dengan kalau medis misalnya kamu suka tahu kan aplikasi Halodoc ya kan, nah menggantikan dokter pakai aplikasi tertentu gitu ya. Kalau enggak di expert system di dunia perekonomian ya kan, kamu bisa lihat orang-orang misalnya ekonomi kuliner misalnya, yang bisa merasakan suatu makanan enak atau enggak kan lidah orang ya. Terus yang bisa mengetahui bahwa sebuah misalnya jeruk atau buah-buahan itu asam atau enggak kan orang ya. Nah, di sini atau enggak jeruk ini ukurannya berapa gitu kan ya. Medium atau yang small dan lain-lain kan bisa, atau teh. Nah, kamu suka lihat ya ada orang yang tester teh, tester kopi, kan itu orang expertnya perlu orang ya kan. Oh, ini kopi yang baik itu kalau harumnya gini. Itu kan ada testernya, orang yang ahli-ahli di situ, bahkan dia dibayar gitu kan. Nah, dialihkan ke sebuah sistem komputer gitu kan, biar komputer itu bisa juga berperilaku sebagai orang expert yang ahli dalam dunia teh atau perkopian. Oh, ini kopi yang terbaik itu kopi dari misalnya mana? Dari Papua gitu ya, atau dari mana. Itu bisa digantikan oleh komputer. Caranya gimana? Ya, gunakan misalnya mendeteksi kopi itu pakai sensor odor ya kan, sensor bau. Nanti ada datanya itu dikumpulkan jadi database sebagai referensi untuk mengecek jenis kopi yang lainnya. Ini bisa seperti itu ya. Oke, ini yang kedua tentang sistematiknya. Nah, yang ketiga ini adalah referensi yang berbahasa Indonesianya di buku Srini ini. Buku Srini juga ini dia punya channel YouTube-nya ya. Anda bisa lihat. Nah, ini adalah live session-nya. Yang bagi Anda misalnya terkendala, ya memang Anda kan biasa perkuliahannya menggunakan Google Meet, Zoom. Nah, kali ini Ibu akan coba perkenalkan menggunakan Webex, gitu ya. Gunakan Webex, biar Anda familiar juga nanti kapan-kapan Ibu akan coba lagi gunakan pakai Microsoft Meet, ya kan? Nah, biar Anda familiar. Ya, sebetulnya secara umum sama aja dengan platform lainnya untuk meeting online, cuman faktor kebiasaan aja. Ini sudah Ibu buat berulang gitu ya, sampai ini di 29 Desember. Nanti kalau masih ada lagi, waktunya harus di-extend, nanti Ibu akan perpanjang lagi. Ya. Oke, yang terlambat tadi ya nggak masalah, karena mungkin di ponsel atau di PC atau laptopnya belum punya terinstall Webex, ya nggak masalah. Gitu ya. Kan kalau nggak
dipaksa di perkuliahan mungkin kamu nggak akan install Webex ya, betul kan? Nah itu dipaksa. Biar Bu. nanti kamu kalau kerja ikut online course, ikut webinar, bisa aja kan pakai platform meeting online lainnya, kamu sudah terbiasa, ya. Oke. Nah, ini satuan acara perkuliahannya. Kalau kamu lihat dari perkuliahan sebelumnya, kamu bisa lihat di channel perkuliahan YouTube Ibu, mungkin ada beberapa yang Ibu singkat dan beberapa yang Ibu tekankan. Nanti Ibu akan tambahkan dengan beberapa contoh yang update. Gitu ya. Seperti tadi Ibu bilang, expert system, ya konsepnya nanti akan dipelajari di pertemuan kedua besok tentang konsep dasar sama basis pengetahuannya. Sebenarnya itu inti dari sistem pakar ini. Nah, bagaimana kita bisa mengambil keputusan dari sekumpulan pengetahuan yang ada? Berarti kan harus ada teknik atau metode yang digunakan. Teknik yang digunakan, pertama Anda harus paham mengenai konsep logika. Semua harus logik, mengambil keputusan berdasarkan konsep logika. Nah, nanti diteruskan juga masih dalam ranah teori tentang bagaimana mengambil keputusan atau metode-metode mengambil keputusan. Inferensi itu adalah keputusan, metode cara mengambil keputusan. Ya, sebetulnya salah satunya ya dengan konsep logika, tapi nanti Ibu akan jelaskan mulai dari konsep tree, ya kan, pohon, dan lain-lain gitu ya, bias, dan lain-lain, nanti Ibu akan jelaskan di 3 pertemuan ini. Jadi, akan Ibu tekankan ke metode-metode inferensi, mulai dari yang sangat mendasar gitu ya, model yang awal-awal sampai ada model-model yang sudah mengalami advance, sudah mengalami pembaharuan dan lain-lain. Nanti akan dijelaskan sampai di ujian tengah semester gitu ya. Nah, setelah itu baru kita mulai ke teori lagi mengenai, kan kalau kita mengambil sebuah keputusan itu kan kebenarannya masih harus kita uji, betul ya? Nah, kalau Anda juga sudah belajar sistem pengukuran, mengukur suatu mistar, misalnya mengukur panjang pensil pakai mistar, betul nggak? Misalnya 30 pensil berapa? Misalnya 15 cm, kan belum tahu ya? Nah, maka keputusan yang kita ambil itu pasti ada nggak mutlak benar, ada errornya. Maka akan dijelaskan mengenai teori ketidakpastian. Namanya teori ketidakpastian, seberapa besar ketidakpastiannya berkaitan dengan peluang, probabilitasnya berapa. Jadi semua dijelaskan secara ada metodenya, ada dasarnya. Nah, setelah kita sudah lengkap mendapatkan semua ini, cara-cara, metode-metode yang diberikan mengenai bagaimana sih sebuah sistem ini mengadopsi, memberikan keputusan, decision terhadap sebuah case berdasarkan pengetahuan dari pakar. Nah, kalau kita mengolahnya secara manual, bisa. Betul ya, secara manual bisa. Kayak kamu, perkalian 6 kali 1, 6. 6 kali 8, 48. Masih bisa, kamu hitung manual, ya kan? Berarti 6 kali 8, 6-nya ditambah terus. 8 kali, ya kan? 48. Itu yang namanya manual. Anda bayangkan, kalau datanya, basis pengetahuannya sangat banyak. Apa yang harus dilakukan? Kita, manusia nih, human, sudah tidak bisa lagi, atau bukan sudah tidak bisa lagi, akan sangat lama menghasilkan sebuah decision atau keputusan. Maka kita perlu tools lain untuk menghitungnya biar nggak manual. Nah, akan dijelaskan mengenai tools-tools yang biar nggak manual menggunakan konsep soft computing. Jadi semua berbasis komputer.
gitu ya. Nah, soft computing itu nanti Ibu akan jelaskan secara general, ya nanti ujungnya ke artificial intelligence, terus kemudian machine learning, big data, AI, ya seperti itu. Itu di soft computing. Itu sebetulnya tools-tools yang digunakan salah satunya untuk bisa membuat sistem itu keputusannya bisa seperti pakar. Nah, soft computing itu metodenya banyak, pendekatannya banyak, algoritmanya banyak. Nah, akan dipelajari mulai dari fuzzy. Jadi kalau ada sistem yang kita mau ngambil keputusannya samar, ya kan? Ini tuh hitam atau putih. Nah, kan abu-abu ya. Nah, gimana caranya? Berarti, nah akan dijelaskan sebuah hal yang abu-abu itu, nah kita akan pelajari abu-abu tapi terukur kuantitatif. Nah, digunakan fuzzy. Kemudian fuzzy ini gimana caranya biar bekerjanya lebih optimal? Gunakan gimana manusia berpikir, ya kan? Kalau manusia berpikir kan banyak pertimbangan kamu ya. Kamu tadi misalnya mau ke rumah ibu dari Cimahi ke rumah ibu, oh kondisinya lagi PPKM, ya kan? Rentan kan pikir nanti lagi, ya kan? Oh sekarang kondisinya udah oke, mau ke rumah ibu, pakai apa ya? Pakai kendaraan umum lah, pakai apalah, kan banyak pertimbangan ya. Nah maka logika manusia berpikir ini akan kita pelajari, kita akan gunakan untuk melakukan decision terhadap sebuah sistem pakar yang dinamakan sebagai neural network, jaringan saraf tiruan. Sebenarnya dia ANN, Artificial Neural Network. Kita akan pelajari. Nah, dari hal yang abu-abu, kemudian menirukan bagaimana manusia membuat keputusan yang sangat cepat, ya nggak? Kamu bayangkan saraf-saraf otak yang ada di kepala kamu nih sekarang aja, mungkin kamu ngelihat presentasi ibu bisa aja otak kamu lagi lagi terheran-heran, si R7 kok bisa oke lagi, gitu kan ya, bisa aja seperti itu kan. Nah, maka kedua hal ini, metode ini diperbaiki dengan lebih bersifat adaptif menggunakan ini ANFIS, Adaptive Neural untuk fuzzy interference. Nah, ANFIS gitu ya. Kemudian lebih general lagi kita akan pelajari mengenai algoritma genetik. Nah, setelah itu, setelah beres ini semua, apa yang harus kamu lakukan? Nanti kamu harus mencoba menelaah ini semua. Menelaahnya nggak harus praktikum ya. Kamu akan menelaah misalnya dari jurnal, dari paper, tentang aplikasi-aplikasi sistem pakar yang biasanya 3 tahun terakhir yang sedang orang kembangkan. Bebas, nggak harus berkaitan dengan MKG saja. Nanti kamu harus presentasikan. Maka nanti di ujian akhirnya adalah presentasi dari yang kamu pelajari tentang aplikasi sistem pakar yang sudah orang kerjakan yang terbaru. Ya, jadi ujiannya hanya di level UTS saja, UAS-nya tinggal presentasi saja, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah jelas semuanya? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu lanjut lagi ya. Nah, sistem penilaiannya ini kamu sudah tahu banget ya. Ya, seperti ini. Kamu hadir aja. Ya nggak? Udah dapat nilai 10, ya kan? Tugas, nanti Ibu akan tugaskan, tapi nggak setiap pertemuan Ibu tugaskan, ujian, dan UAS. Penilaiannya seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Ibu akan jelaskan mengenai ini, untuk pertemuan 15 dan 16. Presentasinya, kamu kan ada berapa orang tadi?
20 berapa? Siap 22, Bu. 22. Nah, nanti tugasnya sendiri-sendiri. Nggak ada dua-duaan, berdua-dua. Nggak ada. Kayak tadi misalnya Cimahi sama Kopo kan, sama sama apa tadi? Kamu di mana tinggalnya? Nah, pokoknya sesama Bandung bareng aja, enggak. Ini semua sendiri-sendiri. Jadi presentasinya kalau di pertemuan 15 ini nggak beres, ya di bagian ujian akhir ini. Jadi udah kebayang ya nanti ujiannya akan seperti apa. Buat sendiri-sendiri. Nah, bagaimana teknisnya? Teknisnya adalah ini. Kamu mereview, meresensi jurnal tentang penggunaan atau aplikasi sistem pakar 3 tahun terakhir. Kamu cek topiknya apa, metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem pakar itu apa, dan hasilnya gimana. Kamu tinggal mereview itu, ya. Bisa kamu lakukan dari sekarang, gitu ya. Nah, kirimkannya kapan? Ya nanti di tanggal sebelum pertemuan 15 itu. Caranya gimana? Kirim jurnalnya dan hasil reviewnya setidaknya ada 3 poin ini kamu tuliskan dalam bentuk PDF saja. Nanti kalau presentasinya ya kamu bisa sesuaikan menggunakan PowerPoint, gitu ya. Jurnalnya bebas. Saran Ibu kalau yang bagus-bagus bisa kamu cari di IEEE, ya kan, di situ bagus-bagus. Nah, nanti Ibu tunjukkan sebentar. Ini udah selesai. Ibu tunjukkan cara mencari yang bagus-bagus. Ibu sudah browsing kan? Mana nih? Share screen. Oke, sudah muncul di sini di layar kamu? Cek tidak Bu. Nah, ini. Nah, lihat kan kakak kelas kamu ya, banyak kan yang membuat greenhouse, ya kan? Nah, di sini misalnya contohnya agricultural expert system design based on, teorema Bayes adalah salah satu teorema yang digunakan dalam sistem pakar untuk mengambil keputusan. Nah, ini nanti kamu tinggal baca, tinggal kamu download, gitu ya. Nih. Kemudian ini, lihat, mengoptimisasi menggunakan sistem pakar dari database yang bervariasi. Kamu baca, ya, kamu cek topiknya tentang apa, metodenya gimana, hasilnya gimana, ya. Oke. Nah, kamu bisa sort ini banyak nih, 3 tahun. Kamu tinggal cari kata kuncinya expert system nih, kayak Ibu. Expert system. Cari 2018 sampai 2022. Nanti kamu cari mana yang kira-kira kamu ingin pelajari lebih dalam. Nanti usahakan papernya ini beda antara satu dan lainnya, jangan sama ya. Jadi makanya kamu sekarang ada kesempatan untuk saling, saya udah ngambil ini ya. Nah ini nih, kamu misalnya nih, expert system synthesis to evolutionary decoupling capacitor optimization. Kamu kan udah belajar tentang kapasitor ya, pengisian kapasitor decouplingnya bagaimana biar optimal. Nah, pakai expert system kamu bisa baca. Ya, nah kan ini, lihat ada jurnal-jurnal. Ini contoh aja ya, yang IEEE. Kalau di sini kan kalau mau dapat semua full text jurnalnya perlu ada caranya, ada cost-nya yang harus kamu keluarkan. Kamu bisa pilih yang ini nih, free available from IEEE. Nah, bisa kamu download versi PDF-nya seperti itu. Nah, bisa kamu cari yang free.
Kamu tinggal baca. Nah, lihat nih. Ini kan seperti yang nanti kamu akan kerjakan ketika kamu buat skripsi dan lain-lain. Ya. Biar mata kuliah ini berarti satu saja paper jurnalnya. Ibu sarankan yang berbahasa Inggris ya. Karena apa? Kalau yang berbahasa Inggris sama kayak kamu nih, Ibu juga belajar tentang setidaknya kamu nanti vocabulary-nya bagus ya kan? Vocabulary-nya bertambah ya kan? Ibu sarankan jangan jurnal yang berbahasa Indonesia. Pakai yang bahasa Inggris aja ya. Kamu kan jadi belajar juga vocabulary dan lain-lain. Setuju ini semua? Kalau nggak setuju, kamu bisa pindah ke kelas sebelah ya, gitu ya. Kan kalau di STMKG nggak bisa ya. Kalau di luaran dulu, Ibu, perkuliahan pertama, waduh tugasnya di mata kuliah ini, dosen ini ribet. Bisa FRS rubah rencana studi ya kan di STMKG nggak boleh ya, kamu terima jadi kan. Mau pindah, tanya teman sebelah, oh di sana nggak ada tugas itu gitu kan. Nah, cuman di STMKG nggak mungkin kayak gitu ya, kamu jalanin aja ya nggak. Kamu cuman UTS doang ya, UASnya nggak ada, cuman kayak gitu. Bahkan untuk UAS bisa kamu cicil dari sekarang ya, betul kan? Kenapa Ibu buat seperti itu? Biar yang namanya sistem pakar, kan resource-nya bisa dari mana saja ya, yang Ibu sampaikan hanya sedikit saja. Maka, kamu bisa explore, mengikuti course, workshop di tempat lain. Gitu. Contohnya apa? Kamu bisa ikut kampus Merdeka. Betul ya? Kan kamu bisa, mengeksplor yang lain tentang sistem pakar yang nggak bisa Ibu sampaikan karena kan Ibu terbatas gitu kan. Nah, ada nih kakak kelas kamu juga beberapa yang ikut kampus Merdeka atau digitalan dari Kominfo ya kan. Itu semua related dengan mata kuliah sistem pakar ini karena berkaitan dengan mengasah soft skill kamu ya kan. Kan sistem pakar semuanya kebanyakan gunakan soft computing gitu ya. Jadi kamu bisa maksimalkan juga di sana gitu. Karena apa Ibu arahkan seperti itu? Karena STMKG sampai saat ini kan belum memfasilitasi kamu untuk ikut kampus Merdeka, nanti dikonversi menjadi berapa SKS gitu kan ya? Belum ada gitu. Jadi Ibu sarankan beberapa dari Anda, kakak kelas Anda, Bu, saya mau ikut ini. Ya boleh, kalau kampus Merdeka kan harus di-approve dosennya dari STMKG. Saat ini yang bisa meng-approve itu kamu bisa cek di kampus Merdeka, dosennya itu ada Pak Nardi sama Ibu. Nah, Ibu sih bolehkan aja ya. Yang penting perkuliahan di STMKG-nya lulus ya kan, kamu dapat soft skill di tempat lain yang lebih bagus kan. Sekarang resource belajar terbuka luas ya. Bahkan di kampus Gajah Duduk aja bisa ikut dari luar, asal nilai tugas, ikut ujian dan lain-lain, nanti dapat nilai, pilihannya outputnya terakhirnya apa? Bisa dapat sertifikat, bisa disimpan nilainya, nanti kalau kamu mau kuliah di jurusan itu, kamu udah nyicil mata kuliah itu ya, udah ada nilainya, itu udah ada. Sekarang kampus itu mulai open semuanya, itu sudah ada yang seperti itu. Jadi nanti kamu mau masuk kuliah di misalnya instrumentasi dan kontrol, nah, karena kamu kan jurusan instrumentasi ya, saya lanjutkan Ibu, Pak Hapsoro, Pak Hari, Pak Adi, nah kita semua dari instrumentasi dan kontrol, kamu mau ikut situ. Nah, di situ ada beberapa mata kuliah di S2 yang sudah bisa diambil, asal apa? Tiap perkuliahan ikut, ya kan? Ya bisa ikut, karena pakai meeting online, ya kan? Nah, kamu tinggal pakai 2 PC, 2 handphone, kan bisa. Tugasnya tinggal kamu kerjakan. Itu sekarang semua udah eranya seperti itu, terbuka. Jadi, jangan semua source-nya dari Ibu aja yang terbatas gitu ya. Kamu bisa explore di tempat lain gitu. Mumpung mata kuliahnya ini tepat sistem pakar ya kan, yang perlu update banyak hal. Gitu ya, setuju ya? Setuju. Ya. Apalagi ada yang mau ditanyakan? Kita sampai jam 3 ya.
Tapi kayaknya kalau nggak ada pertanyaan ya udah kita selesai di Eh, sini. Izin Bu, Oke, silakan izin Bayu. Bu untuk tugasnya tadi bagaimana ya Bu? Karena kebetulan saya tadi terputus Bu. Tugasnya kamu nanti dipresentasikan di pertemuan 15 dan 16 Bayu. Ibu share lagi deh screen-nya. Bentar. Nah, kamu cari jurnal 3 tahun terakhir. Kamu cek topiknya apa. Ini perorangan ya, Bayu ya. Jadi satu orang satu. Jadi nggak boleh mengandalkan. Bayu ngandalin Hanif aja, nggak boleh. Kalau berdua-berdua begitu kan. Topiknya apa, metodenya apa, hasilnya apa. Kamu tuliskan dengan bahasa kamu. Nah, kalau yang dikirimkan ke Ibu, kirimkan dalam bentuk PDF. Nanti kamu presentasikan dalam bentuk ya PowerPoint ya kalau presentasi. Kirimkan juga file jurnalnya. Mengumpulkannya di sini. Sekarang kan kita di sini ya. Pertemuan satu sini toh. Nah, kamu selesaikan nih, cari jurnal yang terbaik, yang beda. Nih nanti kamu janjian satu kelas kan punya grup WA ya, kelas ini kan. Oh, saya udah ngambil ya paper yang ini, kamu jangan gitu kan. Kamu kerjakan 3 poin tadi ini sampai di pertemuan 14 karena nanti di pertemuan 15 dan 16 adalah presentasi. UASnya nggak ada, UASnya adalah bentuk presentasi dari paper yang kamu review. Makanya carilah paper yang bagus. Makanya Ibu sarankan yang dari luar, biar nanti kamu terinspirasi untuk membuat proposal skripsi. Sudah bisa kamu mulai dari sekarang. Sudah ada gambaran. Mudah-mudahan tercapai nih niatan Ibu seperti itu. Ya. Kan kalau di kampus luar, mana tadi? Bayu, jelas Bayu? Siap, jelas Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kan kalau di kampus luar, kamu tuh udah beruntung ya, tapi ada enggaknya. Kan kalau kamu harus 4 tahun beres ya. Mau nggak mau 4 tahun. Kalau kamu mau 3,5 tahun, nggak boleh ya. Nggak ada di STMK. Kalau di luar tuh kayak gitu. Oh, bisa. Ini semester 5 udah mulai nyari topik ya kan. Nah, itu. Ya, tapi nggak apa-apa. Nggak semua orang, Ibu juga nggak bisa kayak kamu waktu S1 lulus 4 tahun, ya kan? Ya, disyukuri aja. Gitu ya. Oke, setuju semuanya? Oke, silakan mulai dari sekarang kamu cari ya papernya ini. Sambil belajar, oh di luaran itu sistem pakar sudah sejauh ini ya yang mereka lakukan gitu. Karena sistem pakar itu terus tools-nya dalam hal ini ya, kalau konsepnya ya begitu-begitu aja. Tools-nya itu terus berkembang sesuai orang bikin bahasa pemrograman baru bisa berkembang, metode baru bisa berkembang, algoritma baru bisa berkembang. Gitu. Terus sifatnya aplikasinya tuh terus terbuka, gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Mana tadi? Yang belum Ibu absen? Di mana? Kok ini ya? Diki sudah hadir ya, Diki ya? Oke. Siap hadir Bu. Ya, udah selesai. Sorry. James Andrian, mana James? Ada. Siap hadir Bu. Oh ya, oke. Berarti hadir semua ya? Hadir semua. Hadir. Oke. Hadir semua. Silakan kameranya dinyalakan. Ibu harus mendokumentasikan. Nah, nanti kalau perkuliahan, kamera kamu nggak harus apa nih? Kamu bisa men-stop videonya ya, nggak harus selalu dinyalakan.
Ibu hanya perlu menyalakan kalau kamu ini kayak gini nih, Ibu perlu dokumentasi. Nanti kalau Ibu lagi menjelaskan atau lain-lain, biar menghemat paket kamu, paket data kamu misalnya ya. Kalau pakai WiFi ya nggak masalah ya. Kamu nyalakan terus Jemes itu juga nggak masalah kan. Sebulan flat 400.000 ya kan kalau pakai IndiHome kan, nah, ya nyalakan aja. Kalau kamu masih ada paket paket data ya, kayak gitu-gitu ya boleh kamu nonaktifkan, itu nggak masalah kalau sama Ibu. Tapi kalau kayak gini ya, udah ya semuanya belum? Kamu nyalakan, ya paling 2 menit nih. Bentar, Ibu simpan dulu. Ini ins 5C ya. Oh iya, suara Ibu muncul noise dari luar nggak? Suara lain atau hanya suara Ibu? Siap, jelas Bu. Ah, jelas. Nah, Webex ini biar dia itu kalau menggunakan headset, earphone, gitu ya, dia bisa menghilangkan noise-noise suara yang dari luar. Nah, kalau nggak pakai headset ya semua ke-record. Gitu. Jadi disarankan pakai headset kalau menggunakan Webex, gitu ya. Biar suara ini sebenarnya di luar lagi ada suara musik macam-macam gitu kan. Tapi Anda kedengarannya clear ya, nggak masalah ya. Ya, paling itu sih. Kelebihan dari Webex tuh itu. Tapi ya aplikasinya agak berat ya dibanding yang lainnya, ini agak berat. Kalau mau nggak terlalu berat, ya kamu bisa hilangkan apa sih namanya? Virtual background dan lain-lain tuh bisa. Gitu ya. Oke, Ibu akhiri saja kalau gitu perkuliahan hari ini ya. Nanti ini Ibu akan kirimkan yang tadi Ibu sampaikan di mana? Simas. Oke, bisa kamu download yang tadi Ibu sampaikan di Simas ya. Oke. Baik, silahkan dikerjakan. Sehat selalu untuk semuanya. Oh ya, di sini ada yang tinggal di sekitar Pondok Betung? Ada? Sekitar kampus? Di mana tempat Ibu? Wadasari 3. Kamu belum pernah ke kampus ya? Udah belum? Angkatan ini udah pernah? Belum ya? Sudah pernah, Bu. Oh, pernah. Oh, jadi masih. Siap, sudah pernah, Bu. Ya berarti masih hafal ya Wadasari Wadasari 3 masih hafal ya? Nah, ya, Siap Bu. Tapi saat ini udah nggak ada yang di sekitar kampus kan? Ada? Siap untuk saat ini belum ada, Bu. Oh ya udah, bagus. Berarti sama kayak Ibu ya, cocok berarti kalian semua ya. Oke, terima kasih. Materinya sudah Ibu sampaikan. Silakan mulai Anda cicil pekerjaannya, gitu ya. Update dari resource yang lain selain dari Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sehat selalu, gitu ya. Ibu akhiri ya perkuliahan hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Siap, terima kasih, Bu. Selamat siang Bu. Siap, terima kasih Bu. Sama-sama.
Sama-sama. Ibu end meeting ya. Oke. Siap, Pembina. Ya, Bu.